Nih buat orang-orang yang bilang kalau kita tuh masih early adopter di kripto ya, ini tak kasih tahu bahwa kita ini sebenarnya udah nggak terlalu early. Kenapa? Ya gini deh, coba kita lihat ya. Kita kadang-kadang bilang, wah ini teman saya masih belum tahu kripto, orang tua saya masih bilang kripto itu ponzi, ada yang nggak tahu kripto, kita masih early. Coba dipikirin dulu, kenapa kalian pada ngomong bahwa kita itu early adopter? Coba dipikir dulu dari dalam diri kalian, alasannya kenapa? Karena kalau kita analisa, ada kemungkinan kita tuh merasa early karena kita belinya agak mahal, agak nyangkut. Terus kita pengen berharap nanti ada banyak yang orang adopsi, lalu cuannya kali lipat, naik berkali-kali lipat. Atau kita udah cuan dan kita kurang puas dengan cuannya, kayak gitu. Karena makanya kita berharap kita masih early, jadi kita masih early, boomer belum masuk, traditional finance belum masuk, apapun istilahnya institusi ini itu belum masuk, sehingga kita bisa berharap nanti begitu mereka masuk, harganya naik lebih kenceng, malah kita cuan berkali-kali lipat. Tapi itu adalah mindset yang salah. Pertama, kripto menurut saya udah nggak early, oke? Nah ini orang pasti bakal protes nih dengerin ini, kripto itu udah nggak early. Gini, sebagai teknologi blockchain, distributed ledger, terus ada hashgraph, pokoknya teknologi atau macam-macam lah yang berhubungan dengan Web3 dan kripto, menurut saya itu masih early tapi udah mulai late ya, udah mulai banyak adopsi. Kalau kita lihat, ya oke, kita belum lihat tiap hari orang bayar pakai kripto, masih belum ya, tapi udah mulai ada kan yang bayar pakai debit terus mulai ke kripto. Pertama itu mungkin masih agak early, kita bisa berargumen bahwa itu masih early, tapi pada dasarnya emang iya kita mau pakai kripto buat pembayaran sehari-hari? Ya kita lihat aja 90% orang lah mungkin itu kripto tuh ya buat spekulasi, buat trading, buat investasi gitu, bukan buat pembayaran. Terus kalau dari segi teknologi, oke, blockchain masih early. Sebenarnya nggak early banget. Kalau kalian coba belajar tentang teknologinya, blockchain itu kan namanya distributed ledger teknologi ya. Jadi pencatatan transaksi yang terdistribusi. Ini kan sebenarnya udah lama banget ya. Udah bener-bener konsepnya tuh udah dari lama banget. Dari kalau kalian lihat baca sejarahnya kripto, dari sebelum white paper Bitcoin, dari yang cypherpunk, ada BitGold, ada apa segala macam, itu udah lama banget gitu. Terus udah gitu, kalau kita lihat dari Web3 tentang internet yang terdemokratisasi, yang privasi apa segala macam. Ya mungkin kalau kita ngomongin 2020 itu masih early banget. Sekarang udah 2025, udah tambah 5 tahun. Ya masa masih early juga? Enggak kan? Kan kalau dari dulu orang bilang, oh berapa puluh tahun yang lalu internet nggak ada yang percaya, sekarang semua orang pakai internet. Ya itu udah berapa puluh tahun, sekarang kripto juga udah berapa belas tahun bos. Misalnya, kalau dulu zaman dulu pakai aplikasi di Android, kan ini masih kayak masih kayak kalau saya dulu pakai aplikasi di Android itu 2013, 2014, 2015 lah ya. Sekarang udah 2025. Sekarang udah late banget, semua orang udah pakai aplikasi Android gitu. Sama kripto juga gitu. Terus sekarang selain dari teknologi ya dari investasi. Ya kalau kita ngomongin data aja ya, jumlah investor kripto di Indonesia udah lebih banyak dari investor saham. Kalau kita lihat data dari Bapepti, mungkin bisa salah, mungkin bisa benar, kita nggak tahu. Bisa aja ada yang pakai satu orang punya 2 akun atau segala macam, tapi pada dasarnya udah bisa bertanding dengan saham. Itu. Volume transaksi kripto di Indonesia aja udah gede banget. Kalau nggak salah mungkin udah mau ngalahin saham, tapi nggak tahu, nanti kita coba cek lagi. Oke, yang belum ngalahin di saham Amerika. Tapi di seluruh dunia, coba kalian googling deh. Tadi pagi saya nge-googling, kalau nggak salah diestimasikan orang yang punya kripto atau orang yang udah masuk ke kripto di seluruh dunia udah ada 500 jutaan. Ini udah gede banget, udah banyak banget dibandingin sama trader forex. Coba kalian googling aja jumlah trader forex di dunia berapa, nggak nyampe ratusan juta kalau saya nggak salah ya, tapi pada dasarnya sebanding lah. Lalu jumlah investor saham di seluruh dunia juga sekitar ratusan juta juga. Berarti kripto sama saham sebagai instrumen investasi atau sebagai instrumen finansial lah, whatever itu, buat investasi, spekulasi atau apapun, udah mulai setara sama forex. Dari jumlah kita mungkin udah menang, walaupun dari volume kita belum, tapi jumlah udah menang banget gitu. Jadi kalau kita dibilang early ya enggak juga. Mau lihat lagi contoh lainnya, ya paling gampang MicroStrategy, institusi-institusi lainnya udah mulai memikirkan untuk investasi di kripto. Lalu ya negara lah, ya kita udah tahu lah negara, ya Amerika Serikat, El Salvador dan segala macam udah adopsi kripto.
Jadi kita nggak lagi early guys, kita udah mulai masuk ke massal, adopsi massal yang ya belum late banget tapi udah mulai nggak bisa dibilang early lah. Mau lihat contoh lagi atau mau lihat argumen lain, ya nanti kita coba cari-cari aja kalian. Semua orang mungkin kalau kita ngomongin, banyak orang udah mulai denger ya istilahnya apa itu kripto, pasti udah minimal udah tahu lah. Walaupun nggak semuanya tahu cara makainya, tapi kan sama aja kayak saham. Ya semua orang mungkin kalau kita dengerin orang-orang di Indonesia, circle-circle kita, minimal mereka tahu saham kan, tapi nggak semua orang mesti main saham. Sama kayak kripto, ya banyak orang udah tahu kripto, tapi nggak semua orang mesti mainan kripto atau invest di kripto. Sama kayak forex, banyak orang kalau coba kalian tanya ke tukang bakso yang langganan kalian, ke Mang Ojol atau ke tukang cukur atau ke semua, ya banyak yang tahu forex gitu. Tapi kan nggak mesti mereka semua invest atau trading di forex. Sama kayak kripto, mungkin udah banyak banget orang yang tahu, tapi kan nggak mesti semua orang invest di kripto gitu. Jadi menurut saya ini udah nggak early lagi. Terus ada implikasi nih, kalau misalkan kita masih ngomongin early, terus berharap orang-orang masuk dan menjadi mass adoption, ada implikasinya loh. Ada implikasi yang harus kalian hati-hati. Kalian lihat contoh AI. OpenAI itu katanya kan buat ngebikin sampai sekarang itu butuh miliaran dolar ya. Lalu tiba-tiba muncul DeepSeek yang katanya cuma butuh 6 juta dolar. Oke, di luar itu katanya datanya nggak semuanya, nggak segala macam, tapi makin kesini kalau sudah ada inovasi, yang pertama itu bakal jadi bagus banget. Nanti berikutnya akan bisa membuat inovasinya itu makin lama makin murah. Ya jadi kalau misalkan nanti kripto udah nggak early, udah mass adoption, kripto nggak bisa se-volatil atau se-gainnya segede sekarang bos. Kita nggak bisa menikmati kali 5, kali 10 dalam waktu singkat gitu. Contoh lainnya ya HP deh, coba kalian beli HP tahun, misalkan saya beli HP saya ini 2019. Dulu 2019 harga HP saya itu 5 jutaan. Nah sekarang untuk dapat spek yang sama paling cuma butuh 2 atau 1,5. Terus kalau untuk harga yang 5 juta udah jauh lebih bagus speknya gitu, kayak gitu. So kalian harus be careful of what you wish for ya kalau misalkan ngomongin kripto ini early, oke? Dan ya saya tetap pada argumen saya, kripto udah nggak early lagi ya.